Kalau lu pada ingat di video tentang asal-usul dari sub yang gue buat 3 bulan yang lalu, lu pasti inget gue udah ada rencana untuk bikin video tentang sub Sonnet. Nah jujur aja nih, gue sempat lupa kalau gue ada rencana untuk bikin video itu. Makanya baru gue buat sekarang. Ya walaupun telat beberapa bulan, yang penting udah inget dan akhirnya video ini jadi juga. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja gue pengen bahas sub Sonnet. Mobil ini pertama kali dibuat pada tahun 1955. Dan pertama kali ditunjukkan secara publik pada 1956 Stockholm Motor Show dan dikenal sebagai Saab Sonnet 1. Saab Sonnet 1 atau sebutan lainnya Saab 94 atau Saab Sonnet Super Sport merupakan mobil yang pembuatannya bukan berasal dari pabrik Saab, tapi dibuat secara mandiri oleh 4 insinyur Saab yang bernama Rolf Melde, Lars Olof Olsen, Ole Lindqvist, dan Gotthard Svensson. Mobil ini memiliki rangka yang terbuat dari alloy dan bodi yang terbuat dari glass fiber reinforced plastics, yaitu sebuah material komposit yang terbuat dari polymer matrix dan glass fiber yang membuat Saab Sonnet 1 memiliki bodi yang ringan tapi juga kuat dengan berat cuma 521 kg. Kalau tentang spek mesin, Saab Sonnet 1 menggunakan mesin 784cc inline 3 yang menghasilkan cuma 58 horsepower dengan akselerasi yang kira-kira di bawah 12 detik dan top speed 201 km per jam. Mobil ini awalnya dibuat untuk balapan sirkuit. Dan pada tahun 1957, sebanyak 6 Saab Sonnet 1 udah dibuat dengan rencana sebanyak 2000 model lagi yang akan diproduksi. Tapi rencana untuk produksi ini gagal ketika terjadi perubahan peraturan balap yang memperbolehkan mobil jalanan yang dimodifikasi untuk ikut bersaing pada kelas yang tadinya mau diikuti oleh Saab. Akhirnya Saab Sonnet 1 gak jadi diproduksi massal. Namun cerita dari Saab Sonnet belum selesai, karena di tahun 1966, nama ini balik lagi sebagai Saab Sonnet 2. Ini merupakan mobil yang cukup signifikan bagi Saab, karena Saab Sonnet 2 merupakan mobil sport produksi pertama mereka. Mobil ini menggunakan mesin 841cc inline 3 yang menghasilkan 60 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 12,5 detik dan punya top speed 170 km per jam. Nah mungkin lu bertanya kenapa spek akselerasi dan top speednya lebih cacat daripada Saab Sonnet 1? Simple, karena mobil ini merupakan coupe dan bukan roadster kayak Saab Sonnet 1 dan punya bentuk yang lebih besar, otomatis jadi bakal lebih berat dengan berat total sebanyak 710 kg. Jelas tambahan berat itu bakal mengganggu performa dari mobil ini. Walaupun begitu, Saab Sonnet 2 masih tergolong ringan dengan berat yang cuma segitu. Tapi karena perubahan peraturan emisi di Amerika, mesin yang digunakan pada Saab Sonnet 2 diganti dengan mesin 1.5 liter V4. Iya, lu nggak salah denger dan gue juga nggak salah baca skrip ini. Mesin V4 dari Ford yang menghasilkan 65 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 12 detik dan punya top speed 161 km per jam. Oh ya, hampir aja gue lupa nih. Tapi semua Saab Sonnet menggunakan penggerak roda depan atau front wheel drive. Emang rada aneh sih, mobil sport kok malah pakai front wheel drive. Gue juga awalnya bingung pas ngeliat ternyata ini mobil front wheel drive ya. Tapi namanya juga Saab, mereka itu tipe perusahaan mobil yang suka berani beda gitu. Walaupun di awal produksinya, penjualan Saab Sonnet 2 agak lambat karena berbagai fitur anehnya, dengan Saab Sonnet 2 yang menggunakan mesin inline 3 hanya terjual 229 unit. Tapi selama beberapa tahun ke depan, terdapat peningkatan penjualan dengan Saab Sonnet 2 V4 yang berhasil terjual sebanyak 1868 unit. Setelah Saab Sonnet 2, terdapat generasi terakhir dari model Sonnet yang bernama Saab Sonnet 3. Mobil ini pertama kali dibuat di tahun 1970 dan aslinya ini merupakan Saab Sonnet 2 tapi didesain ulang. Emang kelihatannya beda banget ya kalau diperbandingkan antara yang kedua dengan yang ketiga. Kelihatannya dua mobil yang beda, tapi percaya deh sama gue, yang ketiga itu cuma redesign dari yang kedua. Menurut gue pribadi ya, yang paling cakep itu yang generasi ketiga sih, karena bentuknya yang 70-an banget, apalagi ditambah sama pop-up headlights-nya. Nah, Sonnet 3 ini menggunakan mesin yang sama kayak Sonnet 2 V4. Tapi model ini sempat mendapatkan upgrade mesin di tahun 1971 yang meningkatkan kapasitasnya menjadi 1.7 liter V4. Tapi karena aturan emisi dari Amerika yang semakin kejam, jadi walaupun mesinnya lebih besar, tenaga yang dihasilkan tetap sama, yaitu 65 horsepower. Walaupun begitu, Saab Sonnet 3 punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam 14 detik dan punya top speed 164 km per jam. Tapi karena banyaknya biaya yang perlu dikeluarkan oleh Saab untuk menyesuaikan dengan peraturan emisi dan sistem keamanan, akhirnya Saab Sonnet 3 berhenti diproduksi pada akhir 1974 dengan total unit yang diproduksi sebanyak 8.368 unit.
Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Kayak perusahaannya sendiri, Saab Sonnet emang mobil yang unik ya. Terutama mesinnya sih. Karena ini pertama kalinya gue denger mobil yang pakai mesin konfigurasi V4. Karena biasanya kalau mobil 4 silinder itu pakainya inline 4, bukan V4. Jadi itu cukup menarik buat gue. Jadi gimana pendapat kalian tentang Saab Sonnet? Apakah kalian juga suka atau kalian lebih suka model Saab yang lain? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.